Baik, perkenalkan, saya Vanessa Juventia Hadiwijono dengan NIM 226-12072. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait manajemen nyeri. Adapun topik yang akan kami bahas yakni terkait nyeri itu sendiri, kemudian mekanisme perjalanan nyeri, penilaian nyeri, serta tata laksana nyeri berdasarkan dari World Health Organization. Ya, baik, sekarang kita akan menjelaskan terkait nyeri, mulai dari definisi dan juga klasifikasi. Nyeri berdasarkan definisi menurut IASP, nyeri itu adalah suatu pengalaman tidak menyenangkan, baik itu sensoris maupun emosional, dengan kerusakan jaringan aktual atau potensi untuk terjadinya kerusakan jaringan. Jadi, 4 komponen yang terpenting yakni pertama adanya pengalaman sensoris dan emosional, dan kedua yakni adanya kerusakan jaringan maupun potensi untuk terjadi kerusakannya jaringan. Ya, klasifikasi nyeri. Pertama, menurut dari patofisiologinya, dibagi menjadi nyeri nosiseptik yang nantinya akan terbagi menjadi nyeri somatik dan juga viscera, dan nyeri neurogenik. Nyeri nosiseptik biasanya disebabkan karena adanya inflamasi, dan nyeri neurogenik biasanya disebabkan karena adanya kerusakan dari jaringan saraf. Pada nyeri nosiseptik, biasanya nyeri dapat terlokalisir oleh pasien. Namun pada nyeri neurogenik, biasanya pasien tidak terlalu mampu untuk menjelaskan bagaimana nyeri itu sendiri terkait lokasinya. Kemudian yakni terkait menurut timbulnya dari nyeri. Ada nyeri akut dan juga nyeri kronik. Untuk nyeri akut biasanya terjadi dalam harian, mingguan. Sedangkan pada nyeri kronik biasanya terjadi lebih dari 3 bulan. Kemudian apabila menurut dari penyebabnya ada nyeri onkogenik dan juga nyeri non onkogenik, di mana biasanya disebabkan oleh keganasan atau tidak keganasan. Kemudian menurut derajat nyerinya terbagi menjadi 3, yakni nyeri ringan, nyeri sedang, dan juga nyeri berat. Untuk nyeri ringan biasanya nyeri yang hilang timbul, serta biasanya terjadi ketika pasien melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian untuk nyeri sedang, nyerinya terus menerus dan cukup mengganggu aktivitas, dan biasanya akan ada periode di mana pasien mengalami kesusahan untuk tidur. Kemudian untuk nyeri berat biasanya berlangsung terus menerus sepanjang hari, dan pasien tidak dapat tidur atau lebih sering terjaga karena pasien kesusahan untuk tidur. Ya, sekarang terkait mekanisme dari perjalanan nyeri. Ya, mekanisme perjalanan nyeri sendiri terbagi jadi 4 komponen, yakni pertama dari transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Nah, kita mulai dari transduksi. Bisa dilihat pada gambar, transduksi merupakan proses di mana rangsangan, baik itu berupa panas, dingin, ataupun adanya distorsi mekanik yang di mana impuls yang didapatkan tersebut dikonversikan menjadi suatu impuls elektrik untuk dikirimkan ke ujung dari saraf sensoris. Adapun saraf sensoris yang terlibat pada perjalanan nyeri ini sendiri ada serabut A delta, kemudian A beta, dan juga serabut C. Untuk serabut A delta biasanya untuk nyeri yang sifatnya cepat. Kemudian untuk yang C, nyeri yang sifatnya lambat. Untuk serabut A delta dan serabut C ini sendiri, biasanya serabut-serabut inilah yang lebih berperan dalam penghantaran nyeri. Selain itu pula ada juga serabut yang disebut sebagai silent nociceptor. Silent nociceptor sendiri ini baru bisa bekerja ketika adanya mediator inflamasi. Ya. Selanjutnya setelah transduksi kita masuk ke transmisi, proses transmisi. Jadi impuls listrik yang sudah ada di ujung saraf sensor tersebut dihantarkan mulai masuk ke cornu dorsalis dari medula spinalis, kemudian dia menyilang pada anterolateralnya di medula spinalis, kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat. Pertama melalui talamus sebagai pusat relaynya, kemudian diteruskan
ke bagian cingulate, insula, dan juga di akhir di bagian korteks dari somatosensorisnya. Pada proses transmisi ini di sini menggunakan traktus ascendennya. Kemudian ketiga yakni masuk ke modulasi. Modulasi di mana yang terlibat adalah traktus descendens. Jadi dia menurun. Di sini modulasi merupakan proses di mana mengamplifikasi dari sinyal nyeri yang ada, di mana biasanya bisa juga terjadi di terutamanya di cornu dorsalis dari medula spinalis, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di level lainnya. Pada medula spinalis sendiri biasanya terdapat serangkaian reseptor seperti reseptor opioid seperti mu, kappa, dan juga delta yang biasanya sering ditemukan pada cornu dorsalis. Kemudian pada proses modulasi ini sendiri, hasil dari proses modulasi ini berupa inhibisi ataupun bisa juga amplifikasi peningkatan dari rasa nyeri itu sendiri. Ya, selanjutnya masuk ke persepsi, di mana proses persepsi yakni impuls sensoris yang sudah didapat, yang sudah masuk dari proses talamus itu dipersepsikan sebagai suatu pengalaman sensoris yang spesifik tergantung dari jenis nyeri yang patofisiologinya lagi. Untuk nyeri sendiri sebenarnya tidak harus melalui keempat dari rangkaian ini, di mana misalnya pada nyeri neuralgia trigeminal tidak terjadinya transduksi itu sendiri, jadi langsung adanya kompresi pada saraf trigeminalnya. Kemudian pada cedera di traktus sistem sarafnya, proses modulasi sendiri biasanya tidak terjadi juga. Kemudian ada lagi yakni suatu fenomena phantom limb, di mana ketika pasien sudah dilakukan amputasi tapi masih merasakan adanya nyeri itu sendiri. Hal ini disebabkan karena ketiadaan dari nosisepsi dan juga reseptor nyeri itu sendiri. Ya, selanjutnya penilaian nyeri. Jadi penilaian nyeri kita bisa bagi menjadi dengan melalui anamnesis. Pertama dengan anamnesis, kemudian bisa juga dibantu dengan instrumen yang nantinya akan saya jelaskan. Ya, pertama yakni terkait anamnesis. Pada anamnesis, pertama kita bisa menanyakan terkait lokasi dari nyeri itu sendiri, lokasinya secara spesifik di mana. Kemudian keadaan yang berhubungan dengan timbulnya nyeri. Jadi ketika pasien mengalami nyeri, pasien sedang beraktivitas apa atau hal-hal yang memicu dari munculnya nyeri itu sendiri. Kemudian bagaimana bentuk nyerinya, karakter nyerinya, apakah menjalar, menusuk, seperti terbakar, seperti itu. Kemudian intensitas nyeri, ringan, sedang, berat, ataupun bisa menggunakan skala-skala yang nanti bisa ditanyakan kepada pasien. Kemudian gejala yang menyertai, ada gejala lainkah selain nyeri itu sendiri. Kemudian bagaimana pengaruh nyeri tersebut terhadap aktivitas sehari-harinya. Lalu tanyakan riwayat pengobatan sudah didapatkan, kemudian riwayat penyakit yang memang berhubungan dengan rasa nyeri, karena nyeri sendiri biasanya pasien datang dengan nyeri, bisa juga datang dengan penyakit-penyakit lainnya, karena munculnya pasien biasanya hanya dengan nyeri. Kemudian faktor lain yang akan mempengaruhi tata laksana pasien, misalnya seperti ada alergi, kemudian penyakit komorbid yang mempengaruhi tata laksana tersebut. Ya, selanjutnya yakni tentang instrumen yang digunakan untuk penilaian nyeri. Untuk instrumen sendiri terbagi menjadi dua, yakni unidimensional dan juga multidimensional. Untuk unidimensional di sini pengukuran ini mampu untuk mengukur intensitas dari nyeri. Kemudian dapat melakukan penilaian nyeri akut dan juga memberikan evaluasi pemberian analgetika tersebut. Instrumen yang digunakan seperti VAS, NRS, WBFS, Visual Analog Scale, Numeric Rating Scale,
kemudian Wong-Baker Wieser scoring. Kemudian yakni multidimensional. Pada multidimensional yakni menilai dari intensitas, karakteristik, dampak nyeri terhadap aspek afektif dan juga sensoris nyeri. Kemudian multidimensional sendiri bisa digunakan untuk lebih ke nyeri yang kronis. Instrumennya seperti MPK dan juga Pain Diary. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu terkait instrumen tersebut. Pertama yakni adalah visual analog scale. Pada visual analog scale bisa menggunakan garis sepanjang 10 cm, di mana nantinya pasien diminta untuk menggerakkan tanda panah, tanda garis tersebut untuk menentukan seberapa nyeri yang dirasakan. Untuk angka 0 dimulai dari yang tidak nyeri hingga 10 yang paling nyeri. Keuntungan dari penggunaan VAS ini sendiri yakni valid dan dapat diandalkan dalam mengukur nyeri, kemudian sederhana, kemudian mudah untuk digunakan oleh pasien dan juga diinterpretasikan oleh klinisi, serta pengerjaannya cepat. Namun kekurangan dari penggunaan VAS ini sendiri tidak dapat dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan koordinasi motorik, konsentrasi dan visual, utamanya pada pasien yang sedang menjalani post operasi. Kemudian pada anak-anak kurang dari 8 tahun juga tidak bisa menggunakan, masih belum bisa memahami instruksi dengan baik. Ya, selanjutnya adalah numeric rating scale. Jadi pada numeric rating scale meminta pasien untuk menentukan seberapa nyerinya menggunakan angka. Pasien menyebutkan dari skala 1 sampai dari 0 sampai 10 seberapa nyerinya diinterpretasikan dalam bentuk angka. Ya, keuntungannya yakni sederhana, kemudian mudah digunakan, baik itu pasien dan juga klinisi, pengerjaan cepat, serta hasilnya yang konsisten karena bentuknya angka. Namun, kelemahannya yakni sulit untuk mendeteksi apabila adanya perubahan kecil, karena angkanya 0 sampai 10, angka yang bulat. Kemudian, pada pasien juga mengalami koordinasi motorik, konsentrasi visual dan juga pos bedah juga sulit untuk memberikan interpretasi dari nyeri yang dirasakan, seperti itu. Ya, selanjutnya yakni Wong-Baker Pain Rating Scale. Jadi melihat dari afek dari pasien, dinilai dari angka 0 sampai 10 sebagai berikut. Ya, jadi keuntungannya di mana dapat digunakan untuk anak-anak yang lebih dari 3 tahun dan dewasa yang tidak dapat mendeskripsikan intensitas nyerinya dengan baik. Kemudian sudah digunakan oleh klinisi, jadi tinggal melihat bagaimana afek dari pasien, serta pengerjaannya cepat. Namun kekurangannya cukup susah untuk menentukan antar afek pasien satu dengan yang lainnya. Kemudian apabila kita melihat kembali di sini pada angka 4, pasien dengan afek netral, di sini memungkinkan untuk terjadinya bias, di mana akan kita menilai lebih tinggi dibandingkan afek lainnya. Ya, selanjutnya yakni yang penilaian secara multidimensional dengan McGill Pain Questionnaire. Jadi pada McGill Pain Questionnaire ini sendiri terdiri dari 20 pertanyaan dan juga dapat pada kuesioner ini dilengkapi dengan penentuan lokasi dan juga identitas dari pasien yang harus juga diisi di bagian atasnya. Pada McGill Pain Questionnaire sendiri di sini terdapat pembagian terhadap nyeri kelompok-kelompok pertanyaannya. Jadi pada pertanyaan nomor 1 sampai 10 untuk menggambarkan kualitas dari sensoris nyeri, misalnya seperti waktu, lokasi, suhu, dan juga yang lainnya. Kemudian pada pertanyaan nomor 11 sampai 15 di sini untuk menentukan kualitas efektif dari nyerinya, misalnya stres, takut, kemudian sifat-sifat otonom. Kemudian kelompok 16 digunakan untuk menilai dimensi evaluasi, serta kelompok 17 hingga 20 untuk
keterangan lainnya dan juga kata-kata spesifik untuk menjelaskan bagaimana nyerinya, seperti itu. Keuntungan dari penggunaan McGill Pain Questionnaire ini sendiri dapat digunakan untuk kualitas nyeri yang kronis yang berubah-ubah. Jadi bisa ditentukan mana nyerinya seperti apa saja. Kemudian deskripsi nyeri yang diberikan juga lebih dalam dan detail. Kemudian dapat membedakan mana yang nyerinya neuroseptif dan juga neuropatik. Pada MPK ini sendiri sebenarnya ada yang lebih ringkas dengan questionnaire short MPK. Untuk kekurangannya memang membutuhkan waktu yang lebih lama karena ada beberapa pertanyaan harus ditanyakan sehingga pasien akan lebih mudah untuk jenuh ketika melaksanakannya. Kemudian kompleks serta cukup susah untuk menjelaskan kepada pasien menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, selanjutnya yakni yang terakhir dengan pain diary. Pada pain diary ini sendiri ditanyakan per hari dari pasien bagaimana nyeri yang dialami pasien per harinya. Lalu pasien diminta untuk menuliskan waktu kapan nyerinya muncul, kemudian lokasi nyerinya, kemudian aktivitas apa yang sedang dilakukan, lalu pengobatan apa yang digunakan, dan juga bagaimana cara berapa banyak penggunaan obat tersebut. Setelah penggunaan obat, bagaimana efektivitas dari obatnya setelah 1 jam digunakan obatnya, serta kondisi-kondisi lain yang menyertai dari nyeri itu sendiri. Jadi penjelasan detail nyeri yang dialami oleh pasien dituliskan pada pain diary ini sendiri. Keuntungannya itu dapat menentukan pola dari nyeri itu sendiri. Jadi kita bisa tahu kapan nyerinya muncul serta apa saja pemicu yang menyebabkan timbulnya nyeri, sehingga pada hari-hari selanjutnya kita bisa menghindari dari faktor pencetus nyerinya. Kemudian untuk kekurangannya membutuhkan kepatuhan dari pasien. Pasien harus kemana-mana harus membawa mempersiapkan diri untuk menuliskan bagaimana pain diary-nya, serta berpotensi bias karena terkadang hanya mengandalkan dari memori pasien. Ya, selanjutnya untuk tata laksana nyerinya. Jadi tata laksana nyeri nanti saya akan selain dari WHO, saya juga akan menjelaskan terkait non-farmakologisnya. Jadi WHO sendiri telah memberikan guideline terkait tata laksana nyeri, yakni WHO Analgesic Step Ladder. WHO Analgesic Step Ladder ini sendiri dibuat pada tahun 1986 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara tata laksana nyeri pada pasien baik itu kanker maupun non-kanker. Adapun penyakit-penyakit seperti degeneratif, muskuloskeletal, nyeri neuropatik, serta jenis nyeri kronis lainnya yang bisa digunakan untuk masuk untuk mengatasi nyeri. Kemudian WHO Analgesic Step Ladder ini sendiri sebenarnya sangat bermanfaat karena berdasarkan penelitian ternyata dapat mampu mengurangi kematian akibat nyeri hingga 70 hingga 80%. Ya, baik, berikut adalah bagaimana tata laksana dari WHO Analgesic Step Ladder. Yang pertama dimulai dari nyeri ringan, yakni menggunakan analgesik non-opioid seperti NSAID, kemudian acetaminophen, dan juga bisa ditambahkan atau tidak digunakan yakni dengan tambahan adjuvan. Kemudian nyeri sedang ya bisa digunakan opioid lemah, yakni seperti hidrokodon, kodein, tramadol, bisa ditambahkan juga dengan analgesik non-opioid maupun adjuvan. Kemudian nyeri berat dan persisten, di mana pilihan terapinya yakni dengan opioid poten seperti morfin, metadon, fentanyl, oksikodon, buprenorfin, tapentadol, kemudian hidromorfon, oksimorfon. Bisa ditambahkan juga dengan analgesik non-opioid dan juga adjuvan. Jadi ada 3 step ladder untuk tata laksana jadi nyeri. Untuk tata laksana nyeri yang akut dimulai dari yang paling tinggi,
Jadi dan juga kebalikannya untuk kronis dimulai dari yang paling ringan. Hal ini kembali lagi pada intensitas nyeri dari pasien. Misalnya pasien nyerinya sedang, dimulai dari angka 2 kemudian ke angka 1 pada nyeri yang akut. Terbalik dengan kronis, dimulai dari angka yang lebih ringan. Jadi untuk startnya dimulai dengan intensitas nyeri yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk tata laksana ini sendiri sebenarnya sudah ada yang terbaru dengan modifikasi tahap yang keempat. Untuk tahap yang keempat yakni dengan tata laksana yang non farmakologis dengan intervensional. Untuk tata laksana intervensionalnya ini sendiri sebenarnya ada beberapa macam, bisa dengan menggunakan epidural dan juga intratekal, kemudian dengan neuromodulasi, kemudian dengan adanya prosedur ablasi, kemudian nerve block, kemudian ada juga dengan pada pasien kanker bisa menggunakan sementoplasti. Lalu selain menggunakan terapi intervensional tersebut, bisa juga dikombinasikan dengan morfin kuat. Jadi ada tahapan yang keempat yang sebenarnya sudah dimodifikasi untuk yang terbarunya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan terkait terapi adjuvan yang dimaksud. Jadi terapi adjuvan ini merupakan suatu koanalgesik, jadi membantu untuk analgesik yang ada. Yakni misalnya seperti dengan antidepresan, bisa digunakan jenis golongan trisiklik antidepresan, amitriptilin dan juga nortriptilin, kemudian SNRI seperti duloxetin dan juga venlafaxine, kemudian antikonvulsan, gabapentin dan pregabalin, anestesi topikal seperti lidocaine patch, kemudian terapi topikal dengan capsaicin, kortikosteroid, bifosfonat, cannabinoids. Jadi pada adjuvan ini sendiri bisa diberikan pada beberapa jenis nyeri yang tergantung dari nyeri yang dialami oleh pasien. Misalnya pada pasien yang mengalami nyeri kronis, ada baiknya bisa diberikan juga dengan antidepresan. Kemudian nyeri spesifik seperti nyeri neuropatik biasanya juga lebih digunakan dengan tambahan adjuvan seperti gabapentin dan juga pregabalin. Ya, selanjutnya yakni untuk terapi non farmakologisnya. Jadi kita bisa mengedukasi dari pasien bagaimana target terapi yang ingin dicapai bersama-sama dengan pasien. Itu harus dijelaskan secara jelas dengan pasien capaian apa yang ingin dicapai, karena tidak menutup kemungkinan untuk nyeri itu tidak bisa hilang sepenuhnya. Kemudian cara penggunaan dan juga efek samping dari pengobatan. Jangan sampai pasien salah untuk cara menggunakan obat-obatan dan terjadi penggunaan obat-obat yang berlebihan seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sudah selesai, Mbak.